Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam rangka mengerjakan tugas akhir JST, kami membuat klasifikasi calon penerimaan bantuan keluarga miskin dengan metode Learning Vector Quantitation atau LVQ. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Anissa Saleha dengan NPM 2019 4350 1310. Dia mengerjakan materi, poster, dan flowchart. Lalu ada Parasa Yunita dengan NPM 2019 4350 1342 yang mengerjakan makalah dan PPT. Dan ada saya sendiri, Yoga Adi Prakoso dengan NPM 2019 4350 1336 yang mengerjakan aplikasi dan juga video. Jaringan saraf tiluan adalah jaringan dari sekelompok unit proses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara harfiah, jaringan saraf tiluan adalah salah satu presentasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan saraf tiluan dapat menunjukkan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh otak manusia. Di antaranya adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemampuan untuk melakukan generalisasi terhadap masukan baru dari pengetahuan yang dimiliki. Learning Vector Quantitation atau LVQ adalah suatu metode jaringan saraf tiluan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antar vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Arsitektur LVQ seperti gambar yang ada di bawah ini. Algoritma LVQ Fawcett 1994. A. Tetapkan bobot W, maksimum epoch, error minimum yang diharapkan, learning rate. Masukannya: 1. Input X MN, 2. Target T 1N. C. Tetapkan kondisi awal, epoch sama dengan 0, epoch sama dengan 1. Tetapkan jika epoch kurang dari max epoch atau E kurang dari EPS. Epoch sama dengan epoch plus 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Tentukan J sedemikian hingga X kurang WJ minimum sebut sebagai CI. Perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ, maka WJ sama dengan WJ lama tambah alpha X min WJ lama. Jika T tidak sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha X min WJ lama. Tidak kurangi nilai alpha. Apa yang melatar belakangi penelitian ini? Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan meresahkan di Indonesia. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tapi juga melibatkan akses terbatas terhadap pendidikan, perumahan layak, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah dan beberapa organisasi non-pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan. Namun penting untuk memastikan transparansi, akuntabilisasi, dan pengawasan yang ketat terhadap program-program bantuan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran, serta memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Penelitian ini merancang sistem klasifikasi calon penerimaan bantuan keluarga.
miskin menggunakan metode Learning Vector Quantitation atau LVQ. Berikut adalah poster gambaran umum aplikasi dan manfaat kegunaannya. Klasifikasi calon penerimaan bantuan keluarga miskin menggunakan metode Learning Vector. LVQ adalah sebuah metode klasifikasi di mana setiap unit output merepresentasikan sebuah kelas. LVQ digunakan untuk mengelompokkan di mana jumlah kelompok sudah ditentukan arsitekturnya. Kriteria yang menjadi pertimbangan antara lain umur, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan pengeluaran. Cara ini merupakan data yang mempengaruhi bobot masing-masing yang nantinya dilakukan proses menggunakan metode LVQ sehingga dapat mengklasifikasikan para calon penerima bantuan. Manfaat penggunaan aplikasi yang sudah terkomputerisasi mempermudah proses pemilihan pemberian bantuan pemerintah kepada keluarga yang membutuhkan. Manfaat penggunaan aplikasi klasifikasi calon penerimaan bantuan keluarga miskin mendukung dalam pengolahan dan penyajian data secara cepat serta cepat ketika dibutuhkan. Berikut adalah flowchart yang menjelaskan alur pengaplikasian metode LVQ. Pertama mulai, lalu inisiasi bobot awal dan parameter, lalu input XI dan target, epoch sama dengan 1, epoch kurang dari max epoch, jika tidak maka langsung ke bobot akhir lalu selesai. Tetapi jika iya maka baca X1 lalu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, maka hitung jarak data XI dengan bobot X kurang WJ, lalu temukan jarak terpendek XI dengan bobot, ditandai indeks sebagai bobot sebagai J, indeks vektor bobot sebagai J. Kelas I sama dengan J, jika tidak WJ sama dengan WJ plus alpha XI min WJ, jika iya WJ sama dengan WJ min alpha X kurang WJ. Lalu hasilnya kan I sama dengan I plus 1. Kembali ke atas, jika I tidak kurang dari sama dengan N, maka pengurangan nilai alpha sama dengan alpha kurang dek alpha. Lalu jika alpha lebih besar dari sama dengan min alpha, maka epoch sama dengan epoch plus 1 dan kembali ke sini. Tetapi jika alpha tidak lebih besar sama dengan min alpha, berarti akan menampilkan bobot akhir lalu selesai. Terima kasih. Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal, ini adalah pelindungan hak asasi manusia yang mendasar, hak atas martabat dan kehidupan yang layak, dari Nelson Mandela. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi. Di sini ada aplikasi program penilaian bantuan keluarga miskin menggunakan metode LVQ. Normalisasi data, di sini ada normalisasi data sebelum normalisasi dan sesudah normalisasi sebagai berikut. Juga iterasi LVQ-nya ada di bawah sini. Dan di sini ada form data uji baru dan output hasilnya ada di sampingnya.
nama di sini ada inputan nama kepala keluarga, umur, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan juga pengeluaran. Di sini kita akan memasukkan nama kepala keluarganya dan umurnya. Kita akan memasukkan inputan seperti ini, lalu submit, maka akan keluar di output hasil uji sebagai berikut. Jika iya, berarti kita dapat menerima bantuan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.